Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Afriani, SPD, calon guru penggerak dari Angkatan 10 dari Kabupaten Siak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video penerapan budaya positif 1.4, praktek demonstrasi kontekstual melalui segitiga restitusi dalam menangani masalah. Dalam menumbuhkan disiplin positif pada murid dengan menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid dengan menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Di mana di dalam segitiga restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Gosen 2004. Adapun di dalam segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3 sisi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam mengatasi masalah di sekolah, hal yang perlu dilakukan oleh guru adalah yang pertama menstabilkan identitas, mengganti identitas anak yang berbuat kesalahan menjadi identitas sukses, dan juga berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi yang kedua adalah validasi tindakan, di mana guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan juga mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Guru hendaklah memahami setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga mendasari tindakan murid berbuat salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana ketika identitas sukses telah tercapai, siswa akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, dan siswa mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh siswi di kelas 7 dalam melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan PR. Oke, tadi Ibu dapat laporan dari Ibu Urai. Katanya kamu tidak mengerjakan PR ya. Sebenarnya apa yang terjadi, Anjeli? Ya Bu, tadi pada jam pelajaran saya belum mengerjakan PR. Kenapa kamu belum mengerjakan PR, Anjeli? Saya merasa malas Bu, tidak ada semangat membuat PR karena soal matematika itu sulit bagi saya. Oh, begitu ya. Apakah kamu tidak paham ketika belajar matematika? Iya Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah ya. Tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu. Oke, Guru tahu ya, kamu pasti senang melakukannya. Tapi kamu juga merugikan diri kamu sendiri. Kamu ketinggalan pelajaran ya. Kemudian sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang perlu kamu tunjukkan. Harus mengerjakan tugas dengan baik dan menghormati guru Bu. Dan kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Belum, tidak Bu. Dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, ya berarti kamu belum menyepakati hasil keyakinan kita kelas kemarin ya? Oke, nah marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Urai dan tidak akan mengulangi lagi Bu. Oke, baiklah. Itu adalah merupakan perilaku yang sangat positif ya. Oke, silakan kamu jumpai Ibu Urai ya dan meminta maaf kepadanya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian, kasus yang kedua adalah pelanggaran seorang siswa sering datang terlambat sekolah sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal. Tadi Ibu mendapat laporan dari guru tiket. Dapat tadi terlambat datang ke sekolah. Sebenarnya apa yang terjadi, Dapat?
Oke. Nah, menurut kamu nih, Bu mau nanya, disiplin itu penting nggak menurut Dava? Penting Bu, datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, baiklah. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana kita menghargai orang sekeliling kita ya, dan supaya juga kita tidak menumpuk pekerjaan kita ya, karena kita sebagai pelajar di sini ya. Oke. Iya Bu, saya minta maaf Bu kalau sudah sering terlambat masuk kelas Ibu. Oke, baiklah. Itu sudah merupakan perilaku yang baik yang kamu sudah tunjukkan dengan cara meminta maaf ya. Dan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Apa yang harus dilakukan? Saya akan tidur lebih cepat Bu, tidak begadang malam lagi Bu karena agar tepat waktu datang ke sekolah. Baik, Dava, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi, berdasarkan dari kasus 1 dan 2, dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita sebagai pendidik harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu tersendiri, tidak ada paksaan dan tanpa hukuman. Terima kasih Bu, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya perbuat tanpa dihukum. Saya akan mengerjakan PR lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu dari kesalahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu. Demikianlah sudah kita saksikan bersama praktik budaya positif untuk menangani masalah melalui segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.